Bingung ngobrolin K3 pertambangan? Sama. Makanya dengerin di podcast ala Beats bersama saya Ardi di Neta Treja. Netizen bertanya, trainer menjawab. Yaha! Halo semuanya, kembali lagi di Neta Treja. Netizen bertanya, trainer menjawab. Dan sekarang kita udah ada tamu kita, Bapak Aditono. Halo Pak. Halo. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik bro. Masya Allah. Sehat banget ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis minum kopi ya Pak ya? Kopinya enak nih. Oh iya, saya buat. Barista ya? Iya Pak, enggak tukang jamu. Gendong dong. Wih, ngopi gitu Pak. Pak, Pak Ato, gimana nih Pak? Lagi sibuk apa Pak? Sekarang Pak? Sekarang lagi sibuk kegiatan biasa, kegiatan kerja. Ya kita melakukan pelatihan. Ya. Kalau di rumah itu ya main sama keluarga, berkebun. Berkebun ya Pak ya? Berkebun. Banyak Pak kebunnya Pak? Enggak lah. Berapa? Ya sebesar 1 pot 2 pot aja. Wah. Saya dengar ada ya 12 itu Pak, 12 hektar di sana Pak. 12 pot iya. Oh. Jadi gini Pak Ato, ini kita ngobrol santai aja Pak. Jadi ada kawan-kawan kita Pak dari YouTube gitu Pak. Kita punya saudara YouTube Pak, Bapak harus subscribe. Oke. Nah, itu mereka tuh komentar Pak kita Pak. Mereka tuh nanyain Pak, gimana sih Pak kehidupan di tambang gitu Pak. Coba ya Pak ya, saya Ya, coba okay. ini ya Pak ya, apa namanya, bacain ya Pak ya satu-satu. Nah, ini Pak, kok nggak bisa zoom out. Nah. Jadi ada yang nanya Pak, aku tuh males kayaknya kerja di tambang tuh gitu, karena mobil apa ya, bosenin, dan mobilnya tambang itu ya warnanya putih semua gitu kan. Terus dia nanya, emang mobil tambang itu putih karena memang dari pabrikannya gitu, maksudnya kenapa sih mobil tambang itu warnanya putih gitu Pak? Ini dari Farid Wele Pak. Coba Pak Wele ya. Wele Pak dia. Bagus namanya. Ada Pak. Oke. Mobil tambang itu karena warnanya putih. Iya, kenapa warna putih? Kenapa nggak hijau gitu, kuning gitu kan Pak? Kenapa putih? Yang pertama itu karena ya kalau kita ikut peraturan perundangan, ya itu memang diwajibkan warna putih. Kenapa warna putih? Karena kalau warna putih itu warna putih itu lebih mudah dideteksi oleh semua mata manusia. Lebih mudah dideteksi. Lebih mudah dideteksi warna putih ya, daripada warna-warna lainnya, kecuali warna putih dan warna kuning itu lebih mudah. Warna putih itu kalau kita letakkan di misalkan masih hutan nih, hijau, di situ ada warna putih tuh, kita lebih mudah untuk mengenal warna putih. Gitu. Kenapa emang ada di hutan-hutan Pak? Emang tambang masuk ke hutan ya Pak ya? Ya karena kan di tambang itu sebelum proses penambangan itu kan ada proses eksplorasi dulu gitu ya Pak? Eksplorasi, proses yang namanya land clearing gitu kan. Kita nebang pohon itu kan, pohon itu masih ada tuh. Iya. Di situ ada mobil di situ warna putih, di situ lebih mudah dikenali gitu. Oh gitu. Jadi bukannya kayak warna putih kayak jadi lebih gampang kotor gitu Pak, mesti dicuci terus-terusan gitu Pak. Betul, karena faktornya di situ yang dipandang di situ adalah faktor keselamatan. Keselamatannya Pak. Kalau kotor kan bisa dicuci. Oh iya juga. Iya sih Pak. Makanya di tambang itu juga ya ada persediaan untuk wasped, itu pencucian motor tuh mobil, kendaraan itu ada gitu. Memang harus. Jadi kalau misalkan di hutan gitu Pak ya, jadi warna putih itu lebih mudah dikenali gitu. Jadi kayak ternyata misalkan saya lagi ngerjain penebangan pohon gitu, terus saya ngeliat 5 meter di sebelah saya itu masih ada putih-putih, ternyata ada mobil gitu. Betul. Jadi saya ngomongin dulu gitu ya Pak ya. Betul. Makanya yang warna putih itu tapi unitnya yang
kategori unit kecil, bukan kategori unit heavy equipment ya. Jadi unit kecil oke, itu oke. ya seperti bus ya, kemudian manhole untuk pengangkutan karyawan. Jadi Elep Pak. helm, kemudian mobil double cabin yang tambang yang untuk karyawan itu semuanya putih. Namun untuk faktor keselamatan dia tidak hanya putih gitu. Dia harus ada faktor keselamatan lainnya yang mendukung itu. Apa saja? Jadi ditambah. Jadi di unit tersebut, nah coba bisa lihat boleh, nih. boleh. Nah, Sopan. sampel nih ya. Nah, jadi ini misalnya ini unit double cabin nih. Nah, ini kan dari pabrikan begini nih. Ya. Dari pabrikan, Nah, kemudian ya. ditambah ya, aksesoris lainnya seperti ditambah ada lampu rotari. Buka aja Pak, rotari itu Rotari gimana sih, Pak? dipasang di atas ini nih gitu. Rotari itu apa sih? Oh, lampu ya, Pak, lampu, ya? lampu Muter-muter gitu ya, Pak? putar tuh. Kayak polisi gitu, Pak, ya? Betul. Ah, terus Kemudian dia juga dilengkapi dengan bagi whip atau bendera bagi whip. yang Oh, tingginya itu harus 4 meter karena dia nanti akan berinteraksi dengan unit besar. Oh. Sehingga unit besar bisa Bisa melihat ya? Iya. Jadi dia misalnya kan unit besar itu kan ada daerah blind spot di mana dia dalam jarak tertentu dia tidak bisa melihat mobilnya, tapi yang dia nanti bisa melihat adalah benderanya itu. Gitu. jadi walaupun saya lagi nyetir gitu ya, lagi nyetir ade gitu ya, walaupun saya kagak lihat mobilnya, Tiba-tiba minimal ada. Aldi ngelihat ada bendera tuh Ah. ujungnya tuh. Ah. Wah, ini berarti ada unit. Oh, Ada oke, unit iya sih, LV iya, nih, iya, gitu. iya juga sih Pak, butuh banget sih. Terus habis itu apa lagi Pak biasanya Pak di mobil tambang Pak? Nanti ada biasanya ada bukan biasanya ya, karena memang persyaratan komisioning ya, unit layak masuk ke tambang itu dilengkapi dengan aksesoris seperti itu. Contoh nanti ada di sini ada reflektor supaya nanti bisa ada cahaya yang menembak dia, kemudian dia memancarkan Dipantulin ya Pak ya? pantulan Oh. dari cahaya tersebut. Kalau misalnya malam, Nah itu khusus untuk malam. walaupun nggak banyak cahaya gitu, tapi tetap kelihatan gitu ya Tetap mobilnya. kelihatan karena dia akan memantulkan. Gitu. Kalau biasanya Pak ada tulisan nih Pak, di sini Pak di kanan kirinya tuh ada Oke. JKT strip 48. Itu tadi apa Pak? Itu idola saya. Ya biasanya. Ya, itu namanya gitu, Pak. itu namanya nomor lambung. Lambung Pak. Nomor lambung. Ya, jadi nomor lambungnya misalkan ya kalau kita di Brokol kan itu kodenya tuh BC gitu, Brokol singkatan. Kemudian nanti ada nomornya di situ 001 kah, 002 dan sebagainya. Gunanya? Gunanya itu untuk supaya identifikasi. Identifikasi. Iya, misalkan saya kalau Mas Ardi ini kalau nggak ada identifikasi nama kan saya nggak bisa manggilnya siapa. Kan? Cuy. Oh itu bro. Ya. Nah itu untuk pengenalan, maksudnya untuk mengenal gitu. Jadi unit lain kalau dia nanti bersinggungan atau bukan bersinggungan, berinteraksi, kemudian nanti dia mau panggil, kan dia nggak ngelihat siapa di dalam. Nah maka yang dia panggil adalah identifikasi daripada kendaraan tersebut. Benar. Gitu. Misalnya BC01, BC01, Iya. gitu. BC02 over. Gitu. Coba Bapak ketemu saya Pak. Iya. Saya nama unitnya JKT 48 Pak. Oke. JKT48, BC01 over. Oke siap, tarik sis. Ya. Misalnya gitu Pak. Oh, Iya. over JKT 48 gitu Pak. Iya. Oh. Biasanya kalau yang dijawab itu JKT48 receive over. Oh, receive Ya, over. sudah telah menerima panggilan Anda. Oh, oke. Jadi emang buat ini ya Pak, komunikasi ya Pak. Iya. Iya. Kalau ini Pak ada yang nanya lagi nih Pak. Tanya juga Pak. Irwan Hermawan. Kenapa sih gitu kan? Kalau truk yang ditambang itu gitu ya, maksudnya HD kali Pak ya. Iya. Gitu ya. Itu kenapa sih warnanya tuh kuning semua? Bahkan peleknya warna kuning juga gitu kan. Emang kenapa sih gitu? Iya. Jadi kan tadi di awal kita udah bicara tadi ya terkait dengan warna yang kontras tadi yang bisa dideteksi oleh mata manusia itu antara putih dengan kuning gitu. Putih dengan kuning. Nah, di tambang itu untuk kendaraan-kendaraan yang kategori heavy equipment yang gede ya. Nah, untuk seperti itu itu contohnya bahasa itu Indonesia itu alat berat ya. alat Pak? berat. Kayak gini Pak ya? Iya. Angkat aja Pak. Ada lagi yang Oh, gede jangan, lagi. Pak. Hah? Ada lagi Pak. Ada lagi yang gede lagi Oh. gitu ya. Jadi dia itu warnanya kuning gitu. Kalau warna kuning, Warna banget Pak. warna kuning atau warna yang gede pun juga ada warna putih gitu. Oh gitu. Ada, tapi Wah. bukan ditambang di sini ya. Oh, tambang lain. oke. Jadi rata-rata itu warnanya kuning yang besar. Itu satu. Jadi
ada kaitannya dengan ini, kalau saya lihat itu kaitannya dengan segmen komersil. Jadi brandsnya suatu produk tersebut dia menciptakan bahwa unit dia itu warnanya identik dengan kuning, ya kuning gitu. Jadi kalau nanti dia warna merah ya bukan unit produk brand tersebut gitu. Udah di luar itu gitu. Jadi ada faktor daripada segmen komersil. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor dari pasar ya, dari kebutuhan pasar. Kalau Komatsu bikin Pak HD warnanya ungu janda gitu Pak misalkan. Orang udah nggak kenal, nggak kenal, udah ya. nggak asik gitu, orang nggak kenal gitu. Siapa tuh? Kok Siapa? gitu? Iya. Tapi kalau dia kuning begitu, oh itu pasti ya punya apa? Indo gitu ya, misalnya. Indo gitu Pak ya. Nah, terus jadi memang lebih kelihatan gitu Pak ya. Misalkan kita di tambang itu kan apa ya? Kalau lagi banyak apa sih namanya ngegaruk-garuk tanah gitu kan warnanya kan coklat gitu kan Pak. Emang tetap kelihatan Pak? Kelihatan kan kuning. Kuningnya beda ya Pak? Iya, Ya? beda. Iya. Makanya kita merujuk pada peraturan lalu lintas nih tahun 2009. Nomor 22 tahun 2009 itu kan coba lihat bagaimana undang kepolisian itu peraturan lalu lintas, kita lihat bagaimana traffic light itu kan warnanya, coba lihat warnanya apa aja tuh? Merah, Kuning, hijau gitu. Merah, kuning, hijau. Nah, gitu ya. Merah, Iya. ya. Coba yang menjadi perhatian itu apa di situ? Saya Untuk peringatan orang. Ya, di situ kan kita bisa melihat warna kuningnya di situ. Iya. Ya. Itu kayak kuning tuh kayak masa peralihan gitu lagi Pak. Jadi kayak misalnya dari merah ke hijau itu pasti ada kuningnya dulu. Betul. Ya kan? Jadi kayak saya siap buat ngegas nih. Tapi kalau misalkan dari hijau ke merah itu ada kuningnya juga. Oh berarti saya harus siap-siap untuk ngerem gitu. Itu kan peringatan tuh. Bahkan kita juga lihat bagaimana peraturan tersebut dia mengatur tentang rambu, sign yang ada di jalan raya. Pasti dasarnya kuning. Ya, supaya untuk apa? Supaya biasanya itu yaitu mata manusia itu lebih mudah mendeteksi warna-warna putih dengan warna kuning. Gitu. Warna kuning itu juga menunjukkan cemerlang gitu nggak sih Pak? Kayak belakangnya Bapak ini. Asik. Bisa. Oh bisa Pak ya. Iya. Dia terlihat bagus. Simbol kebahagiaan. Gitu. Iya, simbol kebahagiaan, panjang umur. Coba lihat saya belakangnya warna apa Pak? Kosong. Agak ada warna apa Pak? Bagus banget ya. Saya juga pengen duduk di situ. Kayak rambut saya ini kan kontras dengan putih, kan ada putihnya. Oh iya. Jadi Bapak mau kemana pun gampang dikenali. Oke. Pak, ada lagi Pak, pertanyaan terakhir Pak dari Risma Gaji Besar. Wih, gaji. Wah, mantap nih, gue suka deh sama dia nih. Ini nih, apa namanya? Saya mau dong. Mau juga gitu kan. Misalkan nih, dia ngasih foto Pak. Nah, jadi kayak bayangan orang tentang enaknya jadi pekerja tambang. Nah, yang dilihat orang ini kan kayak sukses, gaji besar, kerjanya enak gitu kan. Tapi yang nggak dilihat orang tuh kayak gini, jauh dari keluarga, berangkat malam, pulang pagi gitu kan, stres kelamaan di site. Nah, Pak, dari lihat kedua orang ini Pak gitu Pak, dari yang dilihat orang sama yang tidak dilihat orang itu benar nggak sih Pak menurut Bapak? Sebagai Bapak kan udah lawannya Pak kerja di tambang Pak. Ya sebenarnya tergantung dari sudut pandang mana gitu. Ya. Kalau dia melihat dari sudut pandangnya yang kebetulan enaknya gitu, mungkin dia pernah ngelihat pekerja tambang balik ke tempat kampung, kemudian jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tapi dia nggak ngelihat sebenarnya pada saat dia berada di pekerja tambang itu berada di site gitu. Jadi dia dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau dari sudut pandang yang begitu iya. Nah, tapi Risma sendiri itu udah gaji gede tuh. Hah? Kan tuh dia. Oh iya benar. Risma gaji gede. Oh dia cuma ini aja Pak, cuma apa namanya? Cuma nanya aja dia. Ini kayaknya emang nih orang nggak serius nih nanyanya sebenarnya. Oke. Nah gimana Pak? Ada benar ada tidaknya. Ada benar ada enggaknya. Ya, ada benar ada tidaknya. Karena tapi di balik gaji besar itu kan sebenarnya ya min plus lah, ya ada timbal baliknya gitu. Toh dia juga ya pada saat dia pergi meninggalkan keluarganya itu,
kan yang dilihat Isma ini kan pada saat ngumpul saja, tapi pada saat dia berangkat Isma itu nggak tahu tuh kalau dia itu udah sedih-sedihan aja tuh. Nah, tinggalin anaknya, istrinya. Rata-rata berapa sih Pak? Tahu Pak kalau misalnya tambang itu Pak? Sesuai tergantung dari level ya, level. Jadi kalau memang dia level pekerja itu bisa jadi 58 hari. 58 hari itu berapa? Ya 3 bulan ya? 3 bulanan gitu. Sebulan berapa sih? 3 bulan hari? 2 bulan Pak. Ada yang lebih lagi. Ada yang lebih lagi Pak? Ada yang 6 bulan. Ada yang 6 bulan baru seperti cuti. saya Pak. Halo. Kena tuh. Hah? Kena ya? Alhamdulillah Pak, saya sampai sekarang udah lupa Pak, saya kapan terakhir cuti asli. Iya kan? Nah, begitu. Jadi faktor itu sebenarnya. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya. Ada untung dan ada ruginya, itu biasa. Nah, pada saat dia ditambang juga kan mereka juga nggak tahu bagaimana kehidupannya si pekerja tambang tersebut. Dia ya bajunya kotor, ya, debu, panas, itu dihajar itu nggak bisa, kena panas. Kemudian dia sembunyi, tidak, tetap kerja. Kecuali kalau hujan, dia stop. Nah, kemudian bagaimana dia makan? Biasanya kalau dia di rumah ya bersama istrinya dimasak kan istrinya. Kalau ditambang yang masak orang lain, enak nggak enak kan harus makan. Maulah kelaparan. Ya. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi ini ya, dari sisi resiko. Nah, resiko kan nggak jarang tuh ya orang tersebut dengar kabar tetangga kita tuh ya gimana ya nggak enak lah kecelakaan gitu, tiba-tiba ya kecelakaan, dapat dengar kabar kecelakaannya bisa terjadi, bisa terjadi saking risiko besarnya ya, major, kemudian bisa sampai ke fatality. Ya Allah. Coba lihat. Ya, jangan sampai lah Pak kita atau kawan-kawan kita jangan sampai lah kayak gitulah. Kemudian juga ya perginya itu sangat pagi sebelum matahari keluar, kemudian pulangnya juga sudah matahari udah tenggelam. Gitu. Jadi pas pulang, pas pergi masih subuh tuh berangkat. Terus pulang mau isya. Nggak sempat lihat matahari. Itu kalau yang udah punya anak tuh kagak tahu tuh anaknya bokapnya siapa gitu Pak. Iya, dia pulang anaknya udah tidur. Iya, dia pergi anaknya masih tidur. Iya. Tapi ada juga kayaknya shift malam juga ya Pak di sini Pak. Kalau di tambang tuh. Betul. Kalau shift malam berarti sama aja Pak. Berarti kan pulang pergi gelap, pulang gelap juga gitu. Apa kan hitungan kita kan tadi Pak, kita bicara bahwa dia kan dari start nih, dari pergi kan gitu. Iya. Dia kan jarang kerja tambang yang tinggal di daerah-daerah tambang. Iya sih. Nah, jadi kalau menurut saya ya ada benarnya dan juga merupakan bagian dari ya tantangan dia gitu. Jadi tidak dilihat dari sisi gajinya saja, tetapi effort dia, usaha dia itu luar biasa sebenarnya. Tapi sebenarnya Pak, yang paling penting itu bukan besar atau kecilnya nggak sih Pak? Tapi yang penting adalah kita tuh bersyukurin apa enggak sih Pak? Yang ikhlas ya. Alhamdulillah ya Allah, saya berapapun tiba-tiba jadi ini alim Pak. Alhamdulillah. yang penting kita ini nggak sih Pak, bersyukuri. Yang penting tuh gaji cukup aja nggak sih Pak? Kok saya bilang gajinya gitu kok langsung agak pokoknya saya defense Pak. Oke. Ya Pak. Jadi ya ada bener ada enggaknya gitu Pak ya. Iya. Pak Ato katanya lagi ini Pak, lagi studi juga Pak katanya Pak. Nah, iya sih. Pak? Kan saya ini kan pekerjaannya kan bukan melatih ya, memberikan mengajar, memberikan pelatihan gitu ya. Jadi seiring itu juga saya ngambil setelah dari diploma saya ambil untuk S1 tarbiyah pendidikan. Jadi sejalan nih inline dengan apa yang saya geluti sekarang ini gitu. Pendidikan apa Pak? Ya kalau semua pendidikan lah. Oh gitu Pak ya. Dasarnya pendidikan gitu ya. Jadi bedanya di sini kita memberikan pelatihan pada orang-orang kerja yang sudah bekerja. Namun kalau yang di kita untuk pendidikan kita ini adalah orang yang di masa persekolahan, masa sekolah. Oke. Bapak sebagai trainer gitu Pak ya. Salah satu kiatnya itu untuk menjadi seorang trainer yang baik gitu dan benar tuh gimana sih Pak? Apa Pak yang bisa dijadiin tips buat Bapak sebagai trainer Pak? Ya sebenarnya kan, kalau trainer itu kan sebenarnya bukan hanya
lepas kita memberikan suatu materi kemudian sudah tinggal gitu, tidak, tapi menjadi moral kita gitu, kebentuk nggak orang tersebut. Setiap kita memberikan pelatihan maka kita harus dari sisi perilakunya harus terbentuk gitu. Sayang kalau misalnya kita udah memberikan pelatihan, dia lulus tapi hanya sekedar lulus tapi tidak terbentuk pada perilaku dia gitu. Nah saat ini sejalan sekali dengan apa yang diprogramkan manajer kita ya saat ini, bahwa setiap pelatihan itu harus mengandung faktor KSA, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. Itu sehingga kita revamping materi itu dengan proporsinya terhadap masing-masing KSA tadi. Maka kalau kita mau ngebentuk orang perilaku, maka materi kita juga harus menggambarkan perilaku. Jadi kayaknya ini apa ya? Ada bukan pribadi, jadi orang yang ngomong tuh kalau misalkan kita tuh ngajarin sesuatu tapi kita nggak ngelakuinnya tuh sama aja bohong juga. Betul, ya Pak ya. Jadi Bapak pun juga misalkan ngajarin orang pun juga harus bisa mencontohkan itu ya Pak ya. Betul. Ya contoh kecil lah, misalnya kalau kita mengajarkan 5R gitu kan, atau ringkas, rapi, resik, rajin, identik dengan tata kelola tempat kerja ya. Lalu contoh isu yang paling rame saat ini ya, yang paling bisa diterima lah, misalnya kecil aja contoh, misalnya kita mengajarkan kebersihan, ternyata habis kita makan terus sampahnya kita buang sembarangan gitu. Terus anak didik kita ngeliatnya gimana? Males sih Pak. Jangan sampai nanti begini, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Jadi kita kencingnya berdiri, apalagi anak murid gitu. Betul. Kita buang sampah begini, nanti anak murid malah lebih kemana-mana lagi gitu kan. Jadi maksudnya adalah kalau kita mendidik ya sekaligus dengan perilaku kita dulu nih, kita kasih contoh. Oke. Kalau Pak ya, Bapak berarti udah jadi trainer berapa lama Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau ada di 5 tahun PT Brokol ini semenjak masuk 2013. 2013 berarti ya 7 tahun ya Pak ya? Iya sekitar itulah 7 tahun. Oke Pak, ini 7 tahun ini udah banyak banget ya Pak pengalamannya, dan pastilah tadi Bapak juga bisa menjawab beberapa pertanyaan netizen tadi itu kan dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima ya. Alhamdulillah. Jawabannya ya. Tapi Pak, kita juga ngasih ini Pak, kesempatan ke teman-teman Pak. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan gitu ya kepada trainer-trainer kita, di sini banyak banget tuh Pak ya trainernya Pak ya. Bisa silakan aja ya komen di bawah ini ya YouTube gitu kan, bisa komen apapun yang mau kalian tanyakan kepada trainer kita. Karena di sini di Neta Treja, netizen bertanya, trainer menjawab, akan siap untuk memuaskan kamu pertanyaan-pertanyaan kita. Oke Pak. Luar biasa. Berapa muasinnya Pak? Iya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Hati-hati Pak, nanti pulangnya tetap jaga kesehatan juga. Baik, terima kasih. Semoga kebunnya makin banyak, buahnya makin ranum gitu ya. Dan keluarga juga makin sehat. Siap, makasih. Oke Pak. Yuk. Sip. Oke, kita akhiri. Nanti saksikan di Neta Treja episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kita di Sintesis. Oke, dadah. Neta Treja, netizen bertanya, trainer menjawab.